Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Surasta, calon guru penggerak angkatan ke-10, PGP angkatan 11. Dari SMA Negeri 1 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi, modul 1.4 budaya positif. Untuk menyelesaikan permasalahan murid yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, berikut arti dari restitusi. Selanjutnya, segitiga restitusi adalah terdapat 3 tahapan segitiga restitusi yaitu: pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Iya, masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, bisa. Silakan duduk. Permisi Bu, kenapa ya Bu Reisha dipanggil? Oh iya, Riz ya, karena memang ada hal penting yang mau Ibu sampaikan terkait dengan kamu. Tadi pagi kita melakukan asesmen sumatif ya, Iya. di mata pelajaran Ibu matematika. Jadi tadi pagi itu ketika Ibu mengawas kalian pada saat asesmen, Ibu melihat kamu melakukan kecurangan, kamu nyontek jawaban Arifah. Kira-kira kamu menyadari itu enggak? Enggak kok Bu, enggak nyampe. Kamu nggak sadar ya kalau Ibu melihat kalian? Enggak ya? Jadi sebenarnya panggilan Ibu ini ke kamu, harapannya sih supaya kamu mau cerita sama Ibu, mau jujur. Nah, Ibu melihat sendiri, kamu kedapatan sama Ibu tadi menyontek, kamu melihat jawabannya Arifah. Panggilan Ibu ini sebenarnya tujuannya baik ya. Ibu bukan mau mencari-cari kesalahannya kamu gitu. Bukan mau mencari kesalahan siapapun itu yang ada di kelas kamu. Tujuannya cuma satu, itu sebagai guru kamu, Ibu ingin membantu kamu mencari solusi dari kesalahan kamu ini gitu. Jadi menurut Ibu, sebenarnya kamu punya masalah ini. Masalahnya kamu berani berbuat kecurangan gitu di kelas pada saat asesmen tadi. Iya Bu, tadi Reisha nyontek punya Arifah. Berarti benar ya yang Ibu lihat ya. Oke, baik Raisa, terima kasih karena Raisa sudah mengakuinya. Kalau Ibu boleh tahu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Raisa berani berbuat curang tadi pagi itu? Berani nyontek? Itu karena Reisha tadi malam kurang persiapan belajar Bu. Karena banyak tugas dari mapel-mapel lain, terus karena ngerjain tugas sampai larut malam jadinya ketiduran dan gak sempat buat belajar lagi di ulangan hari ini Bu. Begitu, jadi artinya kamu kurang persiapan, berarti kurang memahami materi yang Ibu ujikan di asesmen, sehingga akhirnya kamu nggak percaya diri ya dengan jawaban kamu. Iya itu juga Bu, kurang paham materinya jadi nggak yakin dengan jawaban kamu, akhirnya kamu berusaha mencari jawaban dari teman kamu gitu. Dan kamu yakin jawaban Arifah benar? Udah pasti benar jawaban dia? nggak tahu juga sih Bu. Kamu merasa yakin aja ya karena Iya. Arifah kelihatannya rajin belajar gitu ya. Oke, jadi dari masalah kamu ini, kira-kira menurut kamu ada solusi nggak dari kamunya sendiri? Mungkin solusinya kedepannya saya akan lebih manage waktu, juga lebih mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum ulangan biar gak keteteran kayak tadi malam. Terus juga lebih percaya diri kalau udah soal. Jadi intinya kalau kita lebih ada persiapan, tentu kita bisa punya banyak waktu untuk memahami materi, sehingga kan kita jadi percaya diri kan.
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di asesmen gitu kan. Dan tentu hal yang tadi pagi tidak akan terjadi lagi gitu ya. Terima kasih Reza yang sudah memberikan solusinya. Harapannya solusi-solusi itu dapat kamu lakukan ya. Oh iya Reza, ibu mau nanya nih, kalau berbicara masalah keyakinan kelas, Keyakinan kelas yang mana ya Bu? kan kita pernah dulu di awal semester buat keyakinan kelas. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas? Yang mana ya Bu? Kalau dikaitkan dengan kejadian tadi pagi, dikaitkan dengan masalah kamu yang mencontek, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita yang bagian apa? Oh iya, yang bagian kejujuran Bu. Iya. Jujur dalam segala tindakan Dan perbuatan, iya, jujur dalam segala tindakan dan perbuatan. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah kamu tadi pagi ini, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas itu kan? Nah, jadi dari solusi-solusi yang kamu sampaikan tadi, itu artinya kamu punya keinginan untuk memperbaiki diri supaya menjadi pribadi yang jujur. punya Bu. Punya ya. Kalau begitu, ibu dapat simpulkan kalau kamu sudah menemukan solusi dari masalah kamu sendiri. Ibu ucapkan terima kasih ya karena sudah berinisiatif merubah diri supaya menjadi pribadi yang selalu jujur. Nah, harapannya keyakinan kelas kita tidak hanya di bagian jujur ya, tapi semua komponen keyakinan kelas kita dapat kamu terapkan dan kamu ajak teman-teman di kelas supaya mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Itu saja Raisa. Untuk kedepannya, ibu terus pantau kamu ya. Mudah-mudahan kamu betul-betul melaksanakan solusi kamu tadi, sehingga perilaku yang mencontek tadi itu termasuk perilaku yang tidak baik kan? Nah, perilaku yang tidak baik itu tidak terulangi kembali. Itu saja Raisa, terima kasih atas waktunya. Silakan boleh kembali lagi ke kelas. Baik Bu, terima kasih ya Bu nasihatnya. Maaf ya Bu tadi. Iya, apa Raisa. Semangat ya belajarnya Raisa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Aga. Ya, silakan duduk Arifa. Ya, selamat pagi Arifa, Aga. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Ada apa ya Bu? Manggil kami ke sini Bu. Oh iya, karena tentunya ada sangkut pautnya lah dengan kalian gitu ya. Ada problem sedikit yang mau Ibu bahas sama kalian. Tadi di jam pelajaran Ibu tadi pagi kan kita presentasi tuh kan, pengambilan nilai kelompok. Yang kan itu kan kelompok 5 sama kelompok 6 gitu kan. Kan itu kita random ya presentasinya. Jadi Ibu lihat tadi itu kalian berdua asik sekali gitu, kayaknya ada sesuatu yang seru gitu loh yang lagi dibahas gitu. Jadi kalau boleh Ibu tahu, itu kalian tadi bahas tentang apa gitu. Kenapa kok pada ini semua? Santai aja gitu. Di sini Ibu bukan mau cari kesalahan siapa-siapa ya, bukan mau cari kesalahan Arifa ataupun kesalahannya Aga. Karena setiap kita manusia, termasuk pun Ibu juga ya, pasti pernah buat hilaf,
pernah buat salah gitu. Jadi tadi di pelajaran ibu matematika ya, materi transformasi geometri, ibu perhatiin kalian berdua itu asik sekali gitu di kelompoknya sendiri gitu, kayaknya ada yang dibahas gitu ya. Jadi bagi ibu itu sangat mempengaruhi aktivitas pembelajaran kita tadi pagi, sampai tadi ada bagian presenter kelompok 5 itu merasa terganggu kan dengan perilaku kalian berdua, kalian ribut gitu, akhirnya terjeda presentasi mereka gitu, mereka merasa terganggu gitu. Nah jadi ibu ingin kalian tuh cerita sebenarnya lagi serius bahas apa tadi di kelas gitu, ingin tahu ibu, kayak seru kali gitu. Maafin kami ya Bu, tadi kami udah asik sendiri dengan kelompok kami dan kami tidak memperhatikan kelompok yang sedang presentasi. Jadi gini Bu, tadi saya sama Aga lagi membahas materi presentasi dari kelompok kami. Kemarin pas kami belajar kelompok, Aga tidak bisa hadir karena dia sedang sakit. Jadi Aga penasaran dengan materi bagiannya dan meminta saya untuk menjelaskan materinya kepada dia. Jadi tadi kami ngobrolin hal itu Bu. Iya bener gitu ga yang Arifah cerita. Iya sakit kemarin Aga. Ya Bu, saya sakit kesehatan. Baca kelompoknya. Jadi agak bingung dengan materi Aga sendiri. Ya Bu, saya menanyakan sama Arifah Bu. Oh gitu. Nah berarti kan ini jadi satu problem ya. Problem Aga akhirnya keimbas ke Arifah gitu ya. Jadi problem berdua nih. Nah terkait masalah kalian ini, Ibu jadi teringat nih dengan keyakinan kelas. Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama di awal semester kemarin? Masih Bu. Masih. Kalau dihubungkan dengan masalah kalian ini, kira-kira kalian berdua melanggar keyakinan kelas yang bagian mana ya? Yang bagian menghargai dan menghormati orang lain Bu. Bagian yang menghargai dan menghormati orang lain. Iya. Kira-kira sikap keyakinan yang menghargai dan menghormati orang lain itu perlu nggak di kehidupan kita sehari-hari? Perlu. Kalian yakin seperlu itu? Berarti penting ya kita menghargai dan menghormati orang lain itu. Menurut saya penting karena jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang itu dulu. Oh iya, benar sekali Arifah. Jadi kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain juga gitu kan. Terus selain itu jika kita ingin mudah memahami pelajaran, kita juga harus fokus saat pembelajaran itu sedang berlangsung. jadi selain itu kalau kita ingin pembelajaran kita itu mudah dipahami, kita harus fokus saat pembelajaran gitu ya. Jadi kesimpulannya, solusi dari masalah kalian ini, kalian gimana tadi? Harus lebih menghargai dan menghormati orang lain ya. Artinya kedepannya kalau ada presentasi pembelajaran siapapun gurunya, nggak mata pelajaran ini saja, kalian berdua harus fokus ya dengan pembelajarannya, dengan presentasi kelompok lain, sehingga kalian bisa tahu kalau ada hal yang perlu dikomentari, silahkan dikomentari, ada yang dikritik atau disanggah, itu bisa disampaikan ke mereka. Kalau ada hal yang tidak mengerti kan bisa disampaikan ke mereka, ke kelompok penyajinya. Begitu juga sebaliknya kalian gitu kan. Coba nih seandainya kalian jadi penyaji, kalian belum tampil kan? Nah, minggu depan kan kalian nih yang bakalan tampil. Nah itu harus dipersiapkan ya materinya dengan matang. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanya sama ibu gitu. Ya biar persiapannya lebih matang lagi gitu. Jadi ketika presentasi nggak kagok-kagok, nggak bingung ketika ada anggota kelompok lain bertanya gitu ya. Kan jadi minggu depan tuh kan kalian presentasi. Coba nih kalian di posisi mereka ya, kelompok yang tadi pagi. Kalian lagi presentasi, lalu mereka cuek nih sama kalian, nggak peduli dengan materi kalian gitu. Apa yang kalian rasakan? Ada rasa kesal nggak? Pasti kesal lah Bu, karena presentasi kami pastinya jadi terganggu dengan ada teman yang mengobrol. Iya, gitu ya. Kesal juga kan jadinya, ya itu juga yang mereka rasakan gitu. Nah kira-kira untuk masalah kalian ini ada solusinya nggak supaya kedepannya tidak terulang lagi gitu? Seharusnya kami tadi berdiskusi sebelum pembelajaran dimulai Bu, atau di jam istirahat, atau pokoknya di jam selain jam pembelajaran lah Bu. Iya, pokoknya yang penting kalian diskusinya boleh diskusi, tapi jangan di saat kelompok lain sedang presentasi gitu kan. Harusnya kan kalian fokus memperhatikan presentasi mereka gitu kan. Kan setiap kelompok itu baik yang pesertanya atau audiensnya
baik yang presentasi juga semua kan punya nilai masing-masing kan. Jadi kita jangan fokus dengan kelompok kita sendiri-sendiri gitu. Kita juga harus memperhatikan materi orang lain gitu. Kan materi ini beda-beda tiap kelompok ya. Nah, gitu. Selain itu ada solusi lain nggak kira-kira? Ada sih Bu, seharusnya bisa bertanya langsung kepada Ibu. Iya Bu, tadi saya sudah menyarankan hal tersebut. Saya bilang ke Aga, tanya aja sama Ibu. Tapi katanya Aga malu. Iya. Lalu ada sama ibu, apa yang dimalukan kan? Iya Bu. Takut. Emang gue makan orang. Ya kedepannya nggak perlu malu, nggak perlu takut ya. Sebelum presentasi dimulai, kalian boleh kok sharing-sharing tanya sama ibu gitu. Kalau ada bagian yang kalian nggak ngerti gitu ya, wajar, kalian kan siswa ya. Ibu pun juga sebagai guru sebelum ngajar juga belajar, dan ibu juga sharing-sharing dengan guru lain gitu. Bahkan mungkin juga bisa bertanya sama kalian untuk memantapkan materi ibu gitu. Jadi begitu juga dengan kalian. Setiap kelompok itu punya bagian materinya masing-masing, dan tanggung jawabnya harus paham dengan materi, karena kalian akan menyampaikan materi yang kalian pahami itu ke orang lain kan. Kalian akan berusaha membuat orang lain paham dengan materi yang kalian sampaikan kan. Jadi sebelum itu kalian harus paham juga gitu kan, harus paham terlebih dahulu kan. Nah jadi kalau kira-kira anggota kelompoknya kurang paham, belum bisa menguasai semua, boleh kok tanya ke ibu langsung gitu. Misalnya nih Aga nanya ke Arifanya kayak kurang ngerti gitu, Aga kurang puas nih dengan jawabannya Arifa. Aga bisa tanya langsung sama ibu, tapi sebelum pembelajaran dimulai, sebelum presentasi kelompok lain dimulai gitu. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Jadi kesimpulannya dari pertemuan ini, ibu rasa kalian sudah menemukan solusi dari masalah kalian ini. Solusinya apa tadi? Menghargai dan menghormati orang lain ya. Dan kedepannya ketika pembelajaran bisa lebih fokus ya. Oke, ibu minta komitmennya kalian berdua terus dalam pantauan ibu ya. Harapannya mudah-mudahan kalian bisa mewujudkan solusi yang sudah kalian sebutkan tadi, dan kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, ya. Terima kasih atas waktunya, sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu, banyak atas bimbingannya ya Bu. Iya, sama-sama. Iya. Maafin kami ya Bu. Iya. Ya ada semangat ya belajarnya. Iya, Bu. Biar presentasinya bagus besok. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resya Nurul Kolbi dari kelas 12-2. Saya Aga Maulana dari kelas 12-2. Dan saya Akifah Masari dari kelas 12-2. Kami senang sekali dapat menyelesaikan masalah disiplin positif dengan penuh rasa. Kesalahan yang kami perbuat tidak diberi hukuman yang akan membuat kami rendah. Akan tetapi kami diberikan cara menyelesaikan masalah ini dengan baik, sehingga kami dapat merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kemauan kami sendiri. Terima kasih Bu Sasta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.